Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita beribadah melalui mesbah keluarga. Ibadah yang kita adakan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang terkasih. Ya, di rumah kita memuji, menyembah Tuhan dan berdoa bersama. Nah, saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi ini kembali Tuhan kami bisa beribadah melalui mesbah keluarga. Kami beribadah bersama dengan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, dan juga urapi kami semua yang mendengarkan akan firman-Mu ini. Bahkan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32 saya bacakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jemaat dikasih Tuhan, suatu kali Yesus berbincang dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Dia katakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Jadi ketika kita hidup dalam firman Tuhan, kita senantiasa berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dikatakan kamu benar-benar muridku. Ya, jadi ada yang nggak bener-bener berarti kan, ada yang sekedar percaya toh ya, tapi nggak pernah yang namanya ngikuti firman Tuhan, bahkan nggak ngerti firman Tuhan, nggak pernah baca atau renungkan firman Tuhan. Yang demikian ya bukan benar-benar muridku atau murid Yesus. Karena Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tidak pernah keluar dari firman-Ku, engkau tetap pegang firman-Ku, kamu adalah benar-benar muridku. Nah, kalau kita benar-benar muridnya Tuhan, dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ya, Tuhan akan nyatakan kebenaran ya, melalui firman-Nya ini. Bahkan lebih lagi, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, membebaskan kamu. Membebaskan dari apa? Dari segala belenggu dosa, dari segala ikatan dosa. Jadi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, ya, bermula dari kita percaya kepada Tuhan, hidupi firman-Nya, jadi pelaku firman-Nya, engkau akan mengetahui. Bukan hanya tahu, engkau akan dimerdekakan. Bukan hanya ngerti ya, sekali lagi, bermula dari karena menghidupi firman jadi tahu. Ya, gara-gara sering merenungkan firman, sering baca firman, jadi tahu tentang kebenaran. Dan akhirnya kebenaran yang kita ketahui itu membebaskan kita, memerdekakan kita dari kuasa dosa. Jemaat dikasih Tuhan. Nah, kalau dibebaskan dari kuasa dosa, artinya sebelumnya kita ada dalam kekuasaan dosa. Artinya sebelum orang dimerdekakan, berarti dia orang yang di dalam kendali kuasa dosa. Nah, seperti apa orang dalam kuasa dosa itu? Ya, orang yang dalam kuasa dosa artinya hidupnya itu mengikuti tuannya. Siapa tuannya? Ya, tuannya si jahat, si iblis ini. Hidupnya dikendalikan. Jadi karena hamba dosa atau lebih ekstrimnya budak dari dosa, artinya yang diminta dari tuannya si dosa itu akan dikerjakan. Selama masih menjadi hamba dosa, dia akan mengikuti. Disuruh berbuat dosa ini itu dia manut saja. Makanya kita sering kadang mendengar ada orang berbuat dosa atau buat salah sampai ditangkap di penjara, besoknya dia lakukan kesalahan lagi. Ya, istilahnya jadi residivis gitu ya. Dia kejahatannya misalnya nih, dulu kasusnya itu pencurian.
Setelah keluar penjara, nyuri lagi. Ditangkap lagi, di penjara lagi. Nyuri lagi. Kok enggak kapok sih? Nah, itu ada satu belenggu, ada ikatan. Ya, ada orang jatuh dalam perzinahan. Setelah akhirnya dia istilahnya tertangkap basah, dia minta maaf, minta ampun. Besok diulang lagi. Itu ada ikatan dosa. Ada orang sudah korupsi, dia ketahuan, ketangkap di penjara. Besok melakukan hal yang sama. Itu namanya ada ikatan dosa. Itu harus dipatahkan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kebenaran atau firman Tuhan itulah nanti yang akan memerdekakan orang itu. Jadi ada kuasa dari firman-Nya. Karena itu, jadikan firman Tuhan itu kekuatan bagi hidup kita. Jemaat dikasih Tuhan, mari coba kita lihat Yohanes 8 ayat yang ke-36. Saya bacakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak yang dimaksud? Anak besar dari Tuhan Yesus. Kalau Yesus memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar jadi merdeka. Artinya kuasa dosa itu tidak lagi membelenggu hidupmu. Ya, jadi saya gambarkan tadi ya, karena ini bulan Agustus, ya, kebetulan tanggal 1 awal bulan, dan di bulan ini ada perayaan, istilahnya ada peringatan hari kemerdekaan nanti tanggal 17 Agustus ya. Jadi ya, bangsa Indonesia pernah mengalami yang namanya dijajah, ya, dijajah oleh kekuasaan bangsa lain. Pada waktu Indonesia belum merdeka, masih dalam kekuasaan penjajah, dia nggak bisa menentukan nasibnya sendiri, manut tok dengan kaum penjajah. Mau gimana? Ya, disuruh tanam zaman dulu ya, tanam padi, tanam semua, nanti diambil hasilnya oleh kaum penjajah. Itu biasa seperti itu. Ya, bahkan sampai mereka nanam padi tapi mereka kelaparan, itu biasa terjadi. Kenapa? Hasilnya diambil semua oleh penjajah. Seringkali ya, orang dalam dosa juga gitu. Ya, walaupun dia ini maaf misalnya dosanya itu mencuri berulang kali, tapi nggak pernah punya uang juga. Iblis itu licik sekali, memanfaatkan orang hanya untuk supaya orang itu dalam kendalinya dia. Nah, karena itu ketika anak itu memerdekakan kamu, ketika Yesus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Nah, kalau sudah merdeka gimana? Orang yang merdeka itu bisa melawan dosa. Artinya gini, ketika ada bisikan iblis, kuasa jahat untuk membawa orang itu berbuat dosa lagi, dia punya kuasa. Ya, kita bisa menolak itu dalam nama Yesus. Ya, kadang pikiran-pikiran jahat itu muncul di otak kita. Ya, saat kita mungkin sudah melakukan sesuatu, ada pikiran-pikiran negatif muncul. Ayo, lawan itu. Aku nggak mau gitu lagi. Ya, artinya apa? Saudara, ketika sudah dimerdekakan, benar-benar merdeka. Jadi nggak ada lagi dikuasai oleh kuasa perbudakan dosa. Coba Galatia 5 ayat yang 1 kita buka. Galatia 5 ayat 1. Saya bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhatikan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Benar-benar merdeka. Dan dikatakan, karena itulah ya, jangan mau lagi ya, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk ini kalau dalam dunia perbajakan sawah itu, zaman dulu itu ada sapi atau kerbau itu dikasih di lehernya gitu. Itu dipakai buat pembajak gitu ya, narik bajak gitu. Nah, artinya apa? Ketika ada kuk itu, dia manut. Nggak bisa kemana-mana, dia harus ikuti apa yang dimaui tuannya. Nah, itu bicara tentang sapi. Nah, kuk perhambaan serupa dengan itu. Artinya kita dipasang kuk perhambaan, sehingga kita nggak bisa apa-apa. Manut. Ada istilah seperti kerbau dicocok hidungnya. Dikir nganan, miring, ikut saja. Kita nggak punya kekuatan untuk melawan. Nah, ketika masih dalam dosa seperti itu, tetapi firman Tuhan mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi ketika dosa ambisiin kita, kita berani berkata, no, tidak. Aku sudah tidak mau berbuat dosa itu lagi. Ya, mari lawan kalau ada mungkin kebiasaan dalam diri kita, ada dosa yang masih kita lakukan. Lawan itu, jangan mau dibodohin. Ingat, tidak ada yang namanya dosa membawa kebaikan. Dosa selalu mencelakakan. Ya, walaupun saya pernah dengar ada istilah orang mengatakan zaman dulu,
Ya, aku mau menikmati dosa, besok mau bertobat kalau sudah waktunya. Nah, saya tanya kapan waktunya, nggak jelas. Hati-hati, jangan mau dibodohin. Jangan mau dibodohin. Sekali lagi, dengar baik-baik. Iblis seringkali memberi umpan. Di depan mata kita sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Tapi itu tipuan. Itu ibarat seperti fata morgana. Apa fata morgana? Ya, kalau di padang gurun sepertinya, wah depan itu ada mata air, padahal nggak ada apa-apa. Itu fata morgana. Jadi kayak tipuan mata. Ya, jadi seringkali iblis caranya menjebak itu. Ya, dikasih yang enak-enak, yang indah-indah, yang baik-baik, tetapi itu jebakan. Ketika kita ambil itu, maka kita akhirnya dalam kendalinya. Ya, itu celah. Ketika seseorang ya ditawar iblis, dia tidak segera menolaknya. Hati-hati. Kita masih ingat ketika Tuhan Yesus dicobai iblis. Yesus tidak pernah memberi kesempatan, tidak memberi tempat untuk negosiasi. Ya, dia lawan dengan firman. Ada tertulis, ya, enyahlah iblis, gitu ya. Jadi akhirnya iblis gagal. Ya, sekali lagi, kalau kita sudah dimerdekakan, ingatlah akan kebenaran, tetaplah dalam firman. Karena firman Tuhan itu dalam kitab Efesus dikatakan pedang roh. Jadi kalau kita melawan iblis, gunakan pedangmu. Itu firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Sehingga engkau bisa melawan si jahat atau iblis ini. Cuma dikasih Tuhan. Nah, sekarang kita sudah bukan lagi hamba dosa. Kita jadi orang-orang yang merdeka. Nah, sekarang bedanya apa orang yang merdeka dengan ketika masih dalam hamba dosa? Yang pertama, ketika kita hamba dosa, kita tidak punya kebebasan. Artinya itu kita hanya manut dan manut. Mau diperintah berbuat dosa atau jahat apapun, manut. Disadari atau tidak disadari. Yang kedua, ketika orang dalam dosa, dia dilingkupi ketakutan. Tidak ada yang namanya kebebasan, rasanya khawatir dan takut saja. Ya. Yang berikutnya, orang yang dalam dosa atau hamba dosa, dia tidak bisa menentukan hidupnya sendiri. Semua dikendalikan dari kuasa dosa atau kekuasaan dosa atau roh jahat itu. Nah, terus bedanya dengan orang merdeka apa? Orang yang sudah dimerdekakan, dia bisa menentukan langkah hidupnya. Orang yang merdeka, dia tidak lagi diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Orang yang merdeka tidak bisa dikendalikan lagi oleh kuasa dosa. Bahkan orang yang dimerdekakan dari dosa bisa melawan ketika ada bujukan dosa. Nah, karena itu saya mengajak kita semua, ya, kita harus berubah. Mentalnya pun berubah. Dulu ya pokoknya diperintah dosa yes saja. Itu ada dompet nganggur itu, kamu butuh uang atau ambil tuh. Yes saja. Itu ATM gak ada yang jaga itu. Ambil saja, congkel saja. Yes saja. Ya, iblis kan gitu kan. Bujuk kita untuk berbuat dosa dengan kita diposisikan kita butuh sesuatu, akhirnya iblis ngasih solusi tanda kutip, solusi bohongan itu yang tujuannya menjerumuskan. Ya, dikondisikan misalnya, wah dompet kosong, tiba-tiba wah kepikiran itu kok ATM nggak ada yang jaga, kamera kan bisa ditutup, waduh jahatnya muncul. Hati-hati, jangan sampai saudara beri kesempatan iblis untuk menguasai pikiranmu. Lawan, tolak apa yang menjadi bujukannya. Jemaat dikasih Tuhan, kita harus berubah. Ya, coba kita lihat Roma 12 ayat yang kedua. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan ini. Engkau harus berubah. Karena apa? Engkau bukan lagi hamba dosa. Berubahlah. Ya, jangan serupa dengan dunia ini. Orang yang masih dalam dosa serupa dengan dunia, karena itu pikirannya dunia. Ya, untuk kesenangan dunia, padahal di dunia bukan selamanya. Maka ada istilah neng dunia iki baru mampir ngombe, artinya nggak lama. Tetapi fokusnya di situ nih ya, yang iblis mau supaya kita jauh dari Tuhan. Karena itu berubahlah oleh pembaruan budimu. Cara berpikirnya berubah. Aku bukan budakmu lagi, dosa. Engkau nggak bisa pengaruhi aku lagi. Ya, sehingga kita dapat membedakan
Manakah kehendak Allah? Apa yang baik? Dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita jadi ngerti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Jadi istilahnya begini loh. Ketika zaman perbudakan dulu, orang diperbudak. Itu seperti istilahnya kayak bisa diperjualbelikan. Dulu kalau ada seorang baik hati, dia orang kaya, dia beli budak. Budak itu bisa dimerdekakan. Dengan mengeluarkan surat pembebasan perbudakan. Nah, misalkan saya beli budak satu, terus akhirnya budak itu saya kasih surat pembebasan, kamu merdeka. Maka orang itu benar-benar merdeka. Ya, jadi tidak lagi dalam kekuasaan. Kita pun dulu hamba dosa. Yesus datang membebaskan kita dari kuasa dosa. Yang artinya kita sekarang orang merdeka. Tetapi, ya, saya mau beritahu saudara. Kalau kita mau betul-betul bersyukur kepada Tuhan, harusnya ketika dimerdekakan, kita nggak jadi bablas. Ingat siapa yang membayar kita. Yesus sudah bayar kita. Dengan apa? Bukan dengan uang, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus yang mahal. Dengan kematiannya di atas kayu salib. Karena itu, kalau kita sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal, masakan kita dada-dada sama Yesus. Sudah semestinya dan seharusnya kita datang kepada Yesus. Ingat, ketika kita dibeli, berarti kita jadi milik yang membeli. Kita dibeli. Ya, dari kuasa dosa kita dilepaskan dan akhirnya kita jadi milik Yesus. Makanya Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Rasul Paulus juga berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Artinya bahwa Kristus yang telah membayar kita dari kuasa dosa itu. Dia yang sudah membebaskan kita dari dosa itu. Dia berkuasa penuh atas seluruh hidup kita. Alangkah indahnya ketika kita dibebaskan. Sudah kamu bukan budak lagi. Dan kita berkata, Tuhan, izinkan aku melayani Engkau. Izinkan aku menjadi budak-Mu. Makanya ada istilah hineni, ada istilah dulos. Ya. Jadi budak-Mu Tuhan, aku mau melayani Engkau. Nah, itulah orang-orang yang betul-betul mengerti akan istilahnya kebaikan Tuhan. Jadi jangan, merdeka dari dosa, artinya aku nggak lagi dikuasai dosa, nanti masuk surga. Ngapain? Kalau kita tidak pernah bisa mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan datang ke dunia untuk membebaskan kita dari dosa dan hanya membawa kita ke surga, orang yang percaya Yesus langsung dibawa ke surga dong. Ngapain ditinggal di dunia yang penuh dengan godaan dan dosa? Ternyata saudara dan saya percaya Yesus, bertobat, tapi masih kok diizinkan di dunia. Saya percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita masih ada dalam dunia, sekalipun kita sudah bertobat dari hidup lama kita, dan kita percaya kita sudah dibayar dari kuasa dosa, dibebaskan, dimerdekakan. Bahkan firman-Nya berkata, kamu benar-benar merdeka. Ya, tetapi kok nggak dibawa pulang ke sana? Karena masih ada yang harus kita kerjakan. Tuhan ingin kita melakukan sesuatu. Nah, pertanyaannya, apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Berulang kali Alkitab mengatakan supaya kita jadi saksinya. Karena Tuhan mau menyelamatkan semua umat manusia. Semua orang. Tuhan ingin supaya kabar keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, tugas saya dan saudara untuk memberitakan kabar baik ini. Bahwa Yesus sudah memberikan darahnya, memberikan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Ingat, semua umat manusia. Sarannya cuma apa? Engkau percaya. Engkau bertobat dan percaya Yesus. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Nah, bagian kita itu memberitakan itu. Ya, kalau dipandang Tuhan selesai, ya kita pasti pulang. Karena Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Bila sudah selesai, dia akan datang kembali menjemput kita. Nah, kalau kita masih diizinkan di dunia ini, berarti ada bagian yang harus kita kerjakan. Ayo, jangan pernah kita sia-siakan waktu dalam hidup kita. Ini dah akhir zaman. Yesus akan segera datang. Jangan sampai Yesus datang, kita nggak ngapa-ngapain.
Kita masih sibuk dengan hidup kita sendiri, sibuk dengan urusan kita sendiri. Ya, mulai dengarkan Tuhan, mulai semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau ingin aku kerjakan? Karena kita ini sudah dibayar, artinya Tuhan Yesus berhak penuh atas hidup kita. Ingat, ibaratnya saudara pergi ke pasar hewan, maaf nih contoh, pasar hewan, sampai di pasar saudara beri sapi misalnya. Harganya berapa? Misalnya harganya 20 juta. Sekarang sapi mahal ya. Beri 20 juta misalnya. Saudara bayar uangnya. Artinya sapi itu sudah bukan lagi milik dari orang lain. Tetapi jadi milik saudara. Karena saudara sudah bayar. Saudara bisa bawa pulang. Nah, terus nasibnya sapi gimana? Suka-suka yang bayar dong. Ya, saya mau ajak dia jalan-jalan, saya mau ajak dia ke padang rumput, saya mau naikin dia. Ya suka-suka yang tuan yang baru, kita yang membeli. Nah, hidupmu sudah dibayar Tuhan. Sudah seharusnya ya seperti lagunya itu, suka-sukamu Tuhan gitu kan. Jadi apa yang Tuhan mau, ya jadilah atas hidup kita. Mari kita jadilah orang-orang yang selalu mengucap syukur. Firman Tuhan berulang kali, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena sesungguhnya hidup kita ini sekarang miliknya Tuhan. Sudah waktunya, sudah saatnya, mari lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kejar perkenanan Tuhan. Kita sudah dimerdekakan. Jangan mau lagi dibodohin, digodain. Ya, iblis itu gak ikhlas. Ya, karena proses tanda kutip istilahnya bayarnya dosa kita dari kuasa kegelapan itu bukan sekedar nih tak beli orang yang gak gitu. Prosesnya itu ngeri saudara. Ya, melalui pengorbanan Yesus yang sebegitu dahsyatnya. Jadi istilahnya kayak dirampas juga hidup kita dari kuasa-kuasa gelap itu. Ya, alam maut dikalahkan oleh Yesus. Jadi bukan ini goyang gampang. Alam maut dikalahkan. Yesus mengalahkan alam maut. Dia bangkit kembali. Dan dia nyatakan kemenangannya. Karena itu mari kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Yang sudah dimerdekakan ini. Berubah cara berpikir kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kita dapat mengerti kehendak Allah. Supaya kita dapat membedakan apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya kita melakukan itu semua. Nah, apa yang dikehendaki Tuhan? Engkau harus jadi saksinya Tuhan. Jadi terang dan terang dunia. Beritakan, sampaikan kepada dunia kabar baik ini. Bahwa Yesus Kristus sudah menebus dosa umat manusia. Ya, kasihan mereka yang belum pernah dengar. Kasihan mereka yang gak ngerti. Sudah dibayar hidupnya oleh Yesus. Tapi karena dia gak ngerti, dia masih ikuti kuasa gelap. Ada begitu banyak orang masih hidup dalam kegelapan. Kenapa? Sesungguhnya Yesus menebus dosa semua umat manusia loh. Ya, firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, bukan segelintir orang, seluruh dunia. Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Nah, ini kuncinya. Banyak orang gak percaya karena gak tahu. Ya kan, mereka gak ngerti. Bahwa Yesus sudah menebus dosa mereka gak ngerti. Ya, akhirnya terjadi mereka masih dalam dosa. Bagaimana mereka ngerti? Karena gak ada yang ngasih tahu. Nah, bagaimana harusnya kita? Kita ngasih tahu. Bagaimana cara mengasih tahu? Kita harus memberi diri diutus Tuhan. Kemanapun Tuhan mengutus kita. Jauh dekat. Selalu beritakan ini. Ya, mari kita orang-orang yang sudah merdeka. Orang-orang yang sudah tidak lagi dalam kuasa dosa. Orang-orang yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Artinya engkau bebas sekarang. Jangan mau lagi dipaksa-paksa iblis. Seringkali iblis maksa-maksa kita. Ya, sekalipun engkau dipaksa, jangan mengiyakan. Cara maksa iblis piye toh? Ya, saya bilang tadi. Seringkali kondisi kita dibuat kepepet. Gak punya uang, ada uang nganggur, uangnya orang. Nah ini loh, kadang-kadang gitu. Atau kadang-kadang, wah diizinkan sakit, aduh kenapa sih? Ada yang juga yang kena corona mungkin, waduh kenapa Tuhan kok begini hidupku? Iblis menggodain kita, hati-hati. Saat kau kena itu lawan dengan iman, percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Dia Yehova Rafa, dia ini oleh bilur-bilurnya menyembuhkanmu. Imani perkatakan firman-Nya. Itu bukan kekalahan. Orang yang sakit termasuk yang kena virus corona bukan kekalahan. Bukan karena
terkutuk. Tidak. Saudara diizinkan mengalami itu. Saudara mesti punya iman. Bangkit. Jangan mau dibodohi oleh iblis. Ya. Kenapa ada orang ketika kena COVID, sebagian orang ngedrop. Salah satunya adalah dia termakan akan suara iblis. Iblis akan mengatakan, dah gak ada harapan lo. Apalagi ya, kalau orang itu dilewat di rumah sakit dan dilihatnya satu persatu banyak yang meninggal. Wah, dia makin drop lagi. Hati-hati. Saudara punya kuasa. Saya mau beritahu bagi saudara saat ini sedang dirawat ataupun sedang isoman. Ya, saya mau beritahu saudara, engkau bisa. Jangan menyerah, jangan putus asa. Saudara mesti bangkit. Ya, karena ada kuasa Tuhan menyertai hidupmu. Ya, sebelum rencana Tuhan atas hidupmu atau sebelum apa yang menjadi bagianmu di hadapan Tuhan kau selesaikan, kau tidak akan cepat-cepat pulang. Ya, jadi kalau ada orang dipanggil Tuhan, orang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kok dia dipanggil Tuhan ya? Kok cepat sekali ya? Ya, tugasnya selesai. Kalau belum selesai, saya percaya dia akan tetap diizinkan ada di dunia ini. Selama dia tidak menyerah. Ayo, berjuang terus. Saya menyemangati Bapak Ibu Saudara yang sedang isolasi mandiri ataupun yang sedang menyaksikan ini di rumah sakit atau dimanapun engkau berada. Saya mau beritahu saudara, engkau ditentukan lebih dari pemenang. Yesus sudah memerdekakan engkau. Maka engkau benar-benar merdeka. Jangan lagi mau dikuasai pikiranmu dengan pikiran-pikiran negatif, hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang menakutkan. Ayo bangun, ayo sadari bahwa engkau ditentukan untuk menang. Engkau pasti bisa. Ya. Jadi imunitas tubuh kita dibangkitkan dengan semangat. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Kekuatan nih kalau sudah patah. Jangan patah semangat. Ayo bergembira, bersuka cita karena Tuhan. Karena kita percaya tidak pernah kita dibiarkan sendirian. Ingat, ketika Tuhan memerdekakan hidup kita, Dia berkuasa penuh atas hidup kita. Jangan takut apapun yang terjadi atas hidup kita miliknya Tuhan. Tuhan pasti bela. Tuhan tidak akan membiarkan engkau mengalami sesuatu yang buruk. Segala yang terjadi atas hidupmu, ingat, kita ini milik Tuhan. Maka semuanya dalam kendali Tuhan. Kalau diizinkan mengalami itu, bukan Tuhan tidak sayang. Mungkin ada rencana Tuhan yang sedang digenapi. Mari, tetaplah setia, tetaplah percaya. Jangan putus asa, jangan menyerah apapun yang terjadi. Percayalah, Tuhan tidak pernah punya rancangan yang buruk. Rancangannya baik. Bahkan Tuhan memerdekakan kita, membebaskan hidup kita dari kuasa dosa pun dengan nyawanya sendiri. Dengan darahnya, dengan pengorbanan yang tidak mudah. Maka percayalah, engkau akan tetap dijaga, dilindunginya. Apapun yang terjadi, sekali lagi, semuanya dalam kendali Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini. Engkau sudah memerdekakan kami ya Tuhan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Maka kami benar-benar merdeka. Kami tidak mau diperdayai iblis dengan setiap suara-suara sumbang. Dengan hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang menakutkan. Termasuk virus corona yang masih begitu mewabah, jadi wabah di negeri kami. Kami tetap percaya Tuhan. Dengan hikmat-Mu dan kekuatan-Mu. Kami akan tetap teguh berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu. Khususnya yang saat ini isolasi, mandiri ataupun di rumah sakit. Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini juga terpapar corona. Di dalam nama Yesus, teguhkan, kuatkan mereka Tuhan. Karena panggilan Tuhan harus digenapi. Karena mereka harus melanjutkan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Teguhkan, kuatkan iman mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami dalam perlindungan penyertaan-Mu hari lepas hari. Tuhan jaga dan lindungi kami sebab kami milik-Mu Tuhan. Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah memerdekakan kami. Tetapi Tuhan, kami mau tetap menjadi hamba-Mu. Kami mau tetap melayani Engkau, menghidupi kebenaran firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pemerintahan negeri kami yang terus berupaya untuk menangani COVID-19 ini supaya segera berakhir di negeri kami. Supaya keadaan kehidupan normal kembali.
pulihkan perekonomian, pulihkan juga akan kesehatan, bahkan seluruh sendi-sendi kehidupan di bangsa ini. Semuanya akan kembali baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur, menserahkan seluruh hidup kami dalam anugerah kasih, dalam berkat perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Ingat, engkau sudah dimerdekakan, engkau merdeka. Jangan lagi mau untuk diperdayai, jangan kenakan kuk perhambaan. Kita merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.